begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan sangat mengasihi dunia ini, sehingga Ia membuat janjinya menjadi manusia. Janji yang tertulis di semua kitab perjanjian lama. Semua orang Yahudi menunggu kedatangannya, termasuk Simeon. Simeon adalah orang saleh yang kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika Yesus anak itu datang ke bait suci untuk dikuduskan di hadapan Allah, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Kemudian Simeon berkata kepada Maria bahwa Yesus akan membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang di Israel, menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Inilah pergolakan batin Maria, seorang wanita yang menjadi saksi hidup dari kelahiran, proses hidup, sampai kematian Mesias. Israel memiliki sejarah yang kaya akan budayanya, termasuk susunan hukum agamanya. Orang Yahudi memiliki imam-imam, dan imam-imam itu memiliki naungan tertinggi yang disebut Sanhedrin. Sanhedrin terdiri dari para elit lokal seperti anggota keluarga imam besar, ahli Taurat, dan penatua awam. Ini adalah Mahkamah Agung atau pengadilan tertinggi Israel kuno yang menangani urusan sipil. Anggotanya hanya berjumlahkan 71 orang. Dan siapapun yang bisa masuk ke dalam badan hukum ini, ia adalah orang yang sangat berpengaruh. Yusuf, Yusuf saudaraku. Shalom Yusuf. Yusuf, selamat atas pelantikanmu sebagai anggota Sanhedrin. Yusuf, kami berdua dari bangsa Arimatea ini sangat bangga atas pencapaianmu Yusuf. Memang kau paling pantas menjadi anggota Sanhedrin. Kau adalah bangsawan dari Arimatea. Sudah layak memang untuk kau. Selain itu, dia juga sudah jago menghafal sejak remaja loh. Dari remaja sudah jago menghafal. Memang keren. Luar biasa. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Biasa. Semua itu bukan kuat gagah saya, itu hanyalah berkat dan anugerah. Dan saya rindu
agar semuanya itu bisa saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat, itu guru kita. Sudah ada guru. Shalom guru kita. Ini guru, kami berkumpul di sini untuk menyelamatkan, memberi selamat kepada Yusuf, anggota Sanhedrin yang baru, Yusuf. Mari. Sejak dari kecil, seorang Ibrani sudah diajarkan mengenai hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Maka saat ia besar, ia akan menjadi orang yang saleh dengan keyakinannya. Namun, ada yang bisa mengubah hati orang itu. Saat sang terang dunia itu datang dan menyentuh hatinya, bahkan Yusuf Arimatea dan Nikodemus, seorang yang saleh itu, tidak bisa menolaknya. Hanya Yesus yang mampu mengubah hati manusia. Yusuf, shalom Yusuf, shalom guru. Dari mana kamu Yusuf? Ini sudah malam, tapi kamu masih berjalan sendirian. Ada yang mengganggu pikiran saya, guru. Apa itu anakku? Saya ingin membuat sebuah pengakuan kepada guru. Dan mohon maaf sebelumnya. Ya, Mungkin guru pandang apa yang saya akan katakan ini adalah salah. Tapi tetap, saya harus mengatakannya. Karena menurut saya, ini adalah sebuah kebenaran yang sejati, guru. apa itu anakku? Ceritakanlah. Setelah saya mendengar kabar tentang Yesus, orang Nazaret itu, tentu guru telah mendengarnya, bukan? Ya, saya mendengarnya Yusuf. Saya mendengar bahwa ia telah mengubahkan air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Dan semakin saya menyelidikinya, saya mendapati apa yang ia ajarkan, apa yang ia katakan, sungguh luar biasa, guru. Bahkan lebih daripada itu, Lazarus, orang yang telah mati itu, ia bangkitkan, guru. Manusia mana yang dapat melakukan hal seperti itu? Tentulah dia adalah Tuhan, guru. Jadi Yusuf, kamu percaya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias? Bahkan lebih dari itu, guru. Saya telah meminta kepada Yesus untuk mengangkat saya menjadi muridnya. Tapi berkenan dengan jabatan saya di Sanhedrin, saya menjadi bingung, guru. Apakah hal ini harus saya sampaikan kepada Mahkamah Agung Sanhedrin? Oh, tenang anakku. Sebenarnya guru juga sudah lama percaya dengan Yesus. Semenjak guru bertemu dengan dia dan dia menyingkapkan sebuah kebenaran tentang kehidupan baru. Dari situ guru yakin bahwa dia benar-benar bercerita tentang kehidupan yang baru, Yusuf. Namun pesan dari guru Yusuf, hendaklah kamu jadi pribadi yang cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati, Yusuf. Mengingat apa, Yusuf? Mengingat posisimu dan kehidupan keluargamu, Yusuf. Terima kasih, guru, atas nasihat yang telah guru berikan. Mari Yusuf, kalau gitu
kita pulang dan kita beristirahat karena semakin malam ini. Mari guru. Mari Yusuf. Sungguh kepada Tuhan yang benar mereka percaya di dalam hatinya. Hal itu membuat mereka mengalami persimpangan di dalam iman mereka. Sebab mereka telah menghadiri sebuah rapat yang sangat mengejutkan, yang membuat nasib pribadi yang mereka percayai terancam kehilangan nyawanya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia didera dan disiksa, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Ia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan Via Dolorosa, jalan Via Dolorosa di Kalvari. Guru. Guru, Ya anakku. bagaimana ini guru? Yusuf. Yesus telah disalib guru. Iya, Yusuf. Apa yang dapat kita perbuat? Yusuf. Guru juga tidak habis pikir Yusuf. Kenapa imam besar Gamaliel hanya diam saja dan tidak mau mengambil keputusan untuk menolongnya. Padahal
Dia imam yang paling senior di Sanhedrin, Yusuf. Saya tidak mengerti guru. Apa salah Yesus sehingga ia harus mati dengan cara disalib? Iya, Yusuf. Saya tidak mengerti guru. Dan juga saya menjadi bingung. Benarkah Yesus adalah Mesias? Jika Mesias saja disalib, dihukum mati, bagaimana dengan nasib kita, guru? Yusuf, Mesias memang harus menderita, Yusuf. Semua sudah tertulis, Yusuf. Semua sudah tertulis dalam kitab Taurat. Guru pun tidak tahu akhir dari semua ini. Tapi semua yang terjadi atas izin Tuhan. Dan kita, Yusuf, harus tetap beriman, Yusuf. Guru benar. Semuanya sudah tertulis. Baiklah guru. Setelah pulang dari sini, saya akan menghadap Pilatus. Dan saya akan meminta mayat Yesus. Kalau begitu guru ikut ya. Rasanya tidak perlu guru. Untuk kali ini, biar saya saja yang menghadap kepada Pilatus. Baik kalau begitu. Hati-hati. Terima kasih guru. Genaplah nubuatan Simeon. Sebuah pedang telah menembus jiwa Maria. Seorang ibu yang menyaksikan kengerian dari siksaan yang didera anaknya. Apa yang lebih menyakitkan dari seorang ibu yang melihat anaknya mati dengan hina? Mengapa? Mengapa engkau tergantung di sana? Kau yang tidak bernoda, tergantung di tanah pendosa, difitnah, dicaci, dicerca. Mengapa? Mengapa engkau tergantung di sana? Engkau yang tidak bercela, walau hanya lahir di kandang domba, tapi kutimang dengan penuh cinta. Takkan kubiarkan engkau jatuh dan terluka. Sekarang tergantung di sana. Mengapa? Mengapa engkau tergantung di salib sana? Katamu untuk tujuan mulia. Tapi mengapa hatiku remuk dan terluka? Mengapa aku harus melihat anakku pergi dengan cara yang hina? Mengapa? Mengapa ini ku dapat saat aku mengikut Tuhan yang setia? Anakku, darahmu yang bisa menebus seluruh dosa umat manusia. Terlebih dulu aku meminta untuk menebus ibumu. Dan perhatikanlah, gempa bumi yang dahsyat terjadi dan mengguncangkan tubuh dan jiwa mereka. Sontak para prajurit itu meneriakkan apa yang mereka saksikan. Ada apa ini? Ada apa ini? Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Benar, dia adalah anak Allah. Mari ibu,
Sementara itu, Yusuf dengan hancur hatinya, ia ingin mempersembahkan suatu penghormatan terakhir untuk Yesus dengan cara menguburkan Yesus di kubur batu. Namun, Yusuf harus menghadapi satu masalah, yaitu ia harus meminta mayat Yesus kepada Pontius Pilatus yang lebih dulu menghukum mati Yesus. Salam yang mulia. Salah. Ada apa gerangan? Mengapa seorang anggota Sanhedrin datang sendirian serta diam-diam? Saya hendak meminta izin kepada yang mulia untuk saya boleh mengambil mayat Yesus orang Nazaret itu. Apa? Apa yang kau lakukan dengan tubuhnya? Saya hendak menguburkannya dengan layak di kubur batu yang mulia. Ini hal yang tidak biasa. Kau tahu dampak dari perbuatanmu ini bukan? Bila Sanhedrin sampai mendengarnya. Saya telah memikirkannya dengan baik-baik dan saya mengerti. Saya pun berterima kasih atas pertimbangan yang mulia berikan kepada saya. Namun tetap, saya ingin menguburkan Yesus karena saya sangat menghormati orang ini. Jika kau sudah tahu akibatnya, kau boleh mengambilnya. Kuburkan dia secara diam-diam agar tidak menimbulkan kericuan bagi para pengikut-pengikutnya. Terima kasih yang mulia. Saya mohon undur diri. Salam hormat yang mulia. Salam. Ampuni kami yang lancang masuk istanamu. Yusuf, apa yang kau pikirkan? Untuk apa kamu meminta tubuh seorang pengkhianat Yahudi itu, Yusuf? Saya tidak ingin ada perpecahan, saya tidak ingin ada keributan antara pengikut Yesus dan kaum Yahudi. Saya akan menguburkan Yesus secara diam-diam. Ada apa ini? Mengapa kalian memperdebatkan dengan keputusan yang telah aku setujui? Ampuni kami yang mulia, bukannya kami menentang keputusanmu. Tapi Yusuf ingin menguburkan Yesus di kubur batu. Tidak layak yang mulia, kubur batu itu terlalu mewah untuk seorang Yesus. Yusuf, atau kau salah satu seorang yang menyukai ajaran Yesus itu, Yusuf? Yesus adalah orang yang terhormat. Tidak pernah aku menemukan celah di dalam kehidupannya. Tidak, tahukah kamu bahwa ia mengajar Taurat? Ia menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan ia menghidupkan kembali orang yang telah mati. Yusuf, apa kau sudah gila? Kau yakin dengan apa yang kau katakan ini? Kau meyakini Yesus bukan seorang penjahat? Imam besar Yahudi meminta Yesus untuk disalib, Yusuf. Saya sudah memberitahunya. Namun, ia tetap saja ingin melakukannya. Bagiku Yesus bukanlah seorang penjahat. Tidak ada seorang pun manusia, bahkan nabi, yang mampu melakukan apa yang telah Yesus kerjakan. Sungguh, aku percaya bahwa ia adalah anak Allah. Yusuf, apa kau sudah bodoh? Kau ingin karirmu di mahkamahku berakhir? Kami berdua sudah tidak mau berurusan denganmu lagi, Yusuf. Aku tetap pada pendirianku. Aku tahu apa yang aku kerjakan. Dan biar Allah yang menjadi hakim atasku. Saya mohon pamit yang mulia. Yusuf, berhenti. Jangan kau lakukan, Yusuf. Yusuf. Bagaimana ini, Raja? Oke, kita akan tunggu apa yang akan terjadi oleh Yusuf.
hidupku, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan perbuatanmu, Yesus Tuhan menebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, terindakan Yesus. Hati-hati dulu, ladies. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Aku lah perbuatanmu, Yesus Tuhan menebusku, karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindakan Yesus.